Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galdi Wicaksana dari program studi Teknologi Hasil Pertanian B Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia telah diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban ini dilindungi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia. Agar lebih memahaminya, ulasan berikut akan membahas lebih lanjut mengenai pengertian hak dan kewajiban warga negara Indonesia dan pasal-pasalnya. Pengertian hak. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun. Juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hak warga negara Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya, Pasal 27 Ayat 1 yang berisi mendapat perlindungan hukum. Yang kemudian, Pasal 27 Ayat 2, yaitu hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, Pasal 27 Ayat 3, yaitu hak ikut serta dalam upaya bela negara. Yang keempat, Pasal 28E Ayat 1 yang berisi kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan masih banyak pasal-pasal yang lainnya. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sama seperti hak, kewajiban juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya, Pasal 27 Ayat 1 yang berisi wajib menaati hukum dan pemerintahan. Yang kedua, Pasal 27 Ayat 3 yang berisi wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, Pasal 28J Ayat 1 yaitu wajib mengikuti dan menghormati hak asasi orang lain. Yang terakhir, Pasal 30 Ayat 1 wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hal ini, kewajiban dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu pertama, kewajiban mutlak. Kewajiban mutlak seseorang terhadap dirinya sendiri dan tidak dapat berhubungan dengan hak dan tidak mutlak melibatkan hak orang lain. Yang kedua, kewajiban publik merupakan kewajiban yang berhubungan dengan hak-hak publik. Misalnya, kewajiban untuk patuh terhadap peraturan dan hukum pidana. Ketiga, kewajiban positif dan negatif. Kewajiban yang mengharuskan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kewajiban positif menghendaki dilakukannya sesuatu. Kewajiban negatif menghendaki tidak dilakukannya sesuatu. Yang keempat, kewajiban umum dan khusus. Kewajiban umum ditunjukkan kepada seluruh warga negara secara umum, sedangkan kewajiban khusus ditunjukkan kepada golongan tertentu, bidang hukum tertentu, atau perjanjian. Alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara warga negara Indonesia. Sebagai contoh, hak dan kewajiban warga negara yang bersifat timbal balik atau resiprokalitas merupakan hak warga negara mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak yang telah diatur pada Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar hak ini, negara berkewajiban memberi pekerjaan dan penghidupan bagi warga negara. Guna merealisasikan kewajiban warga negara, negara mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang mengikat warga negara dan menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya. Salah satu contoh kewajiban warga negara terpenting saat ini adalah kewajiban membayar pajak yang telah diatur pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dikarenakan saat ini pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar
dalam membiayai pengeluaran negara dan pembangunan. Tanpa adanya sumber pendapatan pajak yang besar, maka pembiayaan pengeluaran negara akan terhambat. Pajak menyumbangkan sekitar 74,63% pendapatan negara. Jadi, membayar pajak adalah contoh kewajiban warga negara yang nyata di era pembangunan seperti ini. Historis, hak dan kewajiban. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa. John Locke contohnya, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Piagam perjanjian antara John dari Inggris dengan para bangsawan isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan serta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Baiklah, itulah penjelasan materi hak dan kewajiban dari saya. Sekian, terima kasih.